Perempuan hebat senantiasa mampu menginspirasi dan memberikan vibrasi yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Saat ini, kami bersama satu dari perempuan hebat di negeri ini. Beliau adalah Ana Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda. Beliau memperoleh penghargaan Anugerah Perempuan Indonesia 2020. Begitu banyak karya tentunya yang sudah mereka berikan untuk negeri ini sehingga memperoleh penghargaan tersebut. Saya akan langsung menyapa beliau. Selamat siang, Ibu Gung Tini Gorda. Mbak Dayu. Okay. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat? Selalu harus sehat. Okay. Oke, pemirsa, yang saya lihat beliau selalu berpenampilan anggun, selalu terlihat penuh energi. Ya. Bisa Ibu ceritakan Ibu seperti napi aktivitas Ibu sehari-hari? Ya. Jadi aktivitas sehari-hari kan karena kebetulan saya sudah berkeluarga, jadi ada dua peran yang saya harus mainkan, jadi peran domestik sama peran publik. Jadi sebenarnya peran publik ini baru saya bisa menuju ke sana itu mulai tahun 2007 di saat ayah saya meninggal. Jadi saya ingin memberikan suatu pengalaman. Jadi pengalaman itu kan kata orang guru yang terbaik ya. Jadi tidak semua yang kita lihat sekarang ini itu baik-baik saja gitu. Nah, jadi ada proses yang mesti dilalui sampai ketika hari ini Tribun memilih saya gitu kan. Jadi itu suatu kepercayaan bagi saya dan itu harus saya hargai walaupun saya baru tiba tadi malam nih dari harus meningkatkan kompetensi saya sebagai dosen. Jadi peran domestik saya itu sebenarnya yang paling penuh dengan dinamika. Jadi karena dari 5 bersaudara, kakak saya meninggal di tahun 70, sehingga saya terpaksa harus menjadi anak pertama yang tersisa dari putra-putrinya Porkoda 4 orang. Jadi perempuan yang menjadi tumpuan ya harapan dari orang tua untuk bisa kelak untuk memperpanjang usia orang tua. Jadi benar kata pepatah kan orang meninggalkan hanya nama. Jadi harta bendanya enggak ini ya. Kadang kalau kita nggak bisa kelola hilang gitu. Tapi kalau nama itu masih tetap. Saya merasakan hingga saat ini ketika saya ke dunia publik itu dengan nama Tini Gorda itu rasanya nyaman banget. Jadi terbuka lebar rasanya pintu apapun yang ingin saya ingin capai. Jadi itu. Jadi ketika ayah meninggal ya harus saya mainkan peran publik untuk bisa menggantikan posisi ayah ketika saya diskusi dengan adik-adik. Gitu. Artinya Ibu di rumah begitu aktif ya, Ibu sudah punya cucu ya? Ya, saya baru punya satu. Nah itu juga tentu juga menyita perhatian Ibu ya? Ya enggak sih. Kebahagiaan. Jadi kalau hanya membuat penambahan cara mencarger diri aja sekarang. Karena beda dengan ketika kita punya anak ya, tanggung jawab langsung. Sehingga hal-hal yang unik dalam anak itu kita nggak sempat rekam gitu ya, karena udah rutinitas ya, kita harus dari bangun ngurus anak jadi ketika sekarang melihat cucu itu baru kembali ke flashback ke belakang ya, oh begini ya saat aku dulu menjadi ibu gitu ya, sehingga hanya menikmati kebahagiaannya sekarang, oh seperti ini tumbuh kembang ya gitu. Artinya kesibukan Ibu masih di organisasi juga Ibu? Masih, jadi tetap kampus. Ya. Jadi karena kebetulan kalau kalau diri saya mengatakan bahwa saya itu sangat berbangga ya menjadi bagian dari keluarga ayah Gorda ini. Karena apa? Beliau sangat memetakan kompetensi atau potensi dari anak-anaknya gitu. Sehingga saya anak pertama harus banyak perannya di domestik gitu kan, mainannya pada saat ayah nih masih hidup. Terus adik-adik saya yang kembar dia harus merepresentasikan bagaimana kepemimpinan ayah untuk memperpanjang apa yang sudah didirikan oleh ayah. Dan itu jadi artinya ini 4 orang dari putra-putri Pak Gorda ini sudah
didesain itu betul-betul akan bisa menyelesaikan hulu hilir gitu. Nah ternyata ketika urusan domestik tuh jauh lebih berat daripada urusan publik. Iya, Ya kalau urusan domestik itu kan dari baru bangun sampai belum tentu sampai matahari terbenam, bisa jadi sampai jam 12 sampai begadang dan sebagainya ya. Tapi kalau dunia publik kan ada batas waktu ya. Jadi paling lama lah dari jam 8 sampai jam 6. Nah itu. Jadi kekuatan ketika kita mengelola urusan domestik dibawa ke publik itu ya nggak terlalu jauh untuk bikin kita terkejut, tetapi tantangannya beda gitu ya. Jadi kalau tantangan di domestik, bagaimana hubungan bonding kita, kedekatan dengan keluarga itu sangat mendominasi romantisme kita itu antara suka duka mau memberikan suatu barrier pada keluarga itu kan kadang-kadang perang di batin ya. Tapi kalau umpamanya ke publik kan udah jelas aturannya. Kalau karyawan misalnya jam 8 atau jam 4 terus 3 kali nggak hadir kan udah bisa kita tidak ada ikatan emosional ya. Jadi bisa. Nah, itu sebenarnya harus tersampaikan juga ketika di ruang publik dimanapun. Jadi ikatan antara atasan dengan bawah itu harus diikat secara hubungan keluarga. Dan saya sudah memotret ini juga ketika saya menjadi ketua umum BKOW di usia BKOW itu 50 tahun ya. Saya udah bersama teman-teman ini sudah membuat bunga rampai Kiprah Emas Perempuan Indonesia ini menuju Bali Ramah Keluarga. Ini konsep. Jadi konsep besar kami di organisasi sudah kami linkkan ini di tahun 2013. Nah, jadi ini kami di organisasi perempuan juga ingin berbuat bagaimana sih kontribusi dari perempuan itu untuk bisa bersama pemerintah untuk menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya bisa diambil potretnya dari keluarga. Gitu. Nah, menarik sekali Ibu. Jadi Ibu didesain untuk urusan domestik sebenarnya. Domestik, ya. Nah, tapi dalam perjalanan Nike, sekarang Ibu tampil di publik begitu banyak. Ya. Bagaimana, apakah Ibu ada cita-cita di masa kecil memang akan menjadi seperti ini? Atau seperti yang saya tahu bahwa perempuan hebat itu tidak terlahir begitu saja langsung menjadi hebat. Pasti dalam proses tumbuhnya itu ada seseorang di balik itu yang menempa menjadi baik sehingga tumbuh menjadi hebat. Ya. Niko, bagaimana ceritanya Ibu? Ya. Itu kan berbeda sekali ya antara domestik dengan di luar. Perbedaannya hanya hubungan ya. Jadi hubungan bagi hal-hal yang kita anggap itu sebuah tantangan. Sebenarnya yang paling berat kan ketika kita di domestik, tantangan kita kan anak ya, suami yang terdekat yang bisa membantu kita ya pembantu gitu ya. Terus kalau kita hidup di dalam keluarga besar ada mertua, ada ipar, itu jauh lebih berat tantangannya. Ya karena apa? Karena kan beban kita kan itu masih seumur hidup. Kita kan mempunyai komitmen untuk berumah tangga kan nggak 5 tahun 6 tahun ya. Kayak Repelita kan ada batasan. Ada batasan. Ada kita pembangunan 5 tahun 10 tahun itu ya. Jadi kalau di dalam keluarga itu kan kita nggak hitung ya bahwa kita ingin ketika kita berkomitmen berkeluarga ya sudah sampai selesai hidup kita. Nah itu tantangannya nggak selesai di satu titik gitu. Jadi tahap pertama ketika beradaptasi banyak ini dan sebagainya. Nah, itu yang saya bawa ke dunia publik. Ketika mendadak saya harus memegang dunia publik gitu. Itu bukan cita-cita masa kecil. Nggak ada cita-cita sama sekali. Tetapi cita-cita saya hanya menjadi seorang hakim. Jadi cocok kalau saya sekarang sarjana hukum, cuman nggak masalah di aparat hukum praktisnya. Tapi di sisi dari mencetak ya. Jadi mencetak SDM yang nanti akan menjadi hakim, jaksa dan sebagainya. Jadi itu artinya ternyata cita-cita saya menjadi seorang hakim, sarjana hukum lah. Ada itu terus karena saya melihat kakek saya menjadi panitra. Nah, jadi dari kecil saya sudah bisa melihat lingkungan saya ini seperti ini, saya buat ini gitu. Tapi baru saya melihat memperhatikan hidup saya, oh ternyata benar juga ya bahwa learning by doing itu jauh lebih lebih nyampenya itu terasa mengena banget gitu. Artinya nyambung sebagai dosen Kopertis gitu. Ring Undiknas gitu. Ya, gitu.
kebetulan di tempat yang unik nas. Nggih. Ibu, dan seperti tadi yang sudah saya singgung, Ibu termasuk satu dari 8 perempuan di negeri ini, nggih. Itu sebuah suatu penghargaan yang sangat bergengsi, nggih. Nah, bisa Ibu ceritakan ya, seperti napi nggih, bagaimana bisa Ibu? Ya, itu kan semua yang saya lakukan dari tahun 2007 ya. Tidak otomatis. Saya tidak punya roadmap. Saya akan menjadi siapa, tapi saya menjadi roadmap saya adalah bagaimana saya menjadi anak yang membahagiakan orang tua. Karena kan saya perempuan Bali, perempuan yang pertama, ya anak pertama ya setelah ayah kakak meninggal itu, ya hanya di develop begitu aja bahwa kamu adalah akan menjadi ibu rumah tangga ya. Pokoknya boleh kamu bekerja, tapi kamu harus keluar dari pekerjaanmu, kantormu sebelum suami dan anak-anakmu keluar dari sekolah, dari kantor. Sehingga dulu kan jam 12 kita sudah selesai, kan jam 1 kantor udah tutup dulu kan. Sekarang kan karena yang 6 hari diambil 5 hari kan sampai jam 4. Nah itu saat itu ya mengalir begitu aja karena menikmati ada ayah ya. Kalau ibu nggak ada waktu itu. Karena saya begitu menikah setahun, anak saya lahir ya, ibu saya meninggal. Jadi tahun 93, saya menikah 91, 92, 93 ibu meninggal. Jadi hampir di dunia saya menjadi seorang ibu nggak ada ibu di samping saya. Artinya ayah nih sosok yang benar-benar. Jadi nggak ada yang saya harus istilahnya yang sekarang menurunkan, memberikan teladan. Saya menjadi ibu kayak begini kan. Kalau dulu kan nggak pernah belajar kita jadi seorang ibu. Ya, jadi tapi karena saya diberikan tanggung jawab oleh ayah dan ibu ketika adik-adik saya masih kecil ya, yang mengalir ya. Jadi seperti sudah terbiasa. Jadi seperti sudah terbiasa. Jadi padahal pada saat itu kan tantangan saya bagaimana saya harus membesarkan anak yang baru lahir, tapi ibu kandung saya meninggal di saat yang bersamaan dengan anak saya lahir. Jadi itu tantangan berat. Ketika saya melewati itu, sepertinya tantangan yang lain kecil bagi saya. Itu yang terberat bagi hidup saya sampai saya harus berteman dengan seorang psikiater karena gimana ya pukulan yang sangat berat sekali bagi saya pada saat itu yang ibu meninggal tanpa sakit ya, semalamnya masih bersama gitu kan itu. Nah itu jadi artinya tidak ada pesan ibu. Tidak ada pesan. Nah ini karena harus melihat seorang ayah yang merasa banget kehilangan ya, karena kan jujur bahwa ayah saya adalah seorang laki-laki Bali yang sedikit feodal lah, yang selalu harus dilayani oleh istri ya, sampai menyiapkan bajunya dan sebagainya. Ketika kehilangan istri sangat terpuruk, di situ proses pembelajaran saya muncul bahwa saya nggak boleh seperti ayah, ada kemelekatan sehingga ketika ada kehilangan down. Gitu. Nah sehingga apa yang harus aku lakukan di internal saya sebagai seorang ibu, seorang istri, ya saya mencoba bagaimana cara ilmu melepaskan kemelekatan itu. Jadi tidak harus semua harus perfect kita berikan pada keluarga, tapi kita harus mempersiapkan perpisahan itu. Gitu. Jadi walaupun kapan datang ya kita nggak tahu, tapi itu harus kita persiapkan karena kita kan nggak mungkin akan meninggalkan keluarga bersama-sama ya. Nah siapa anak itu? Itu pelajaran yang sangat luar biasa saya dapatkan dari keluarga saya, terutama ayah saya. Artinya ibu sudah merintis, ibu itu siapa nih? Kok udah dari sejak tahun 2007 nih Kang ya? Hingga akhirnya prestasi yang Jadi belum. Nah itu saya ingin cerita itu setelah 2007 kan meninggal 2007, tuh. Terus harus menggantikan posisi ayah. Kan tahu kan kalau bukan masalah sombong nih ya. Jadi Pak Gorde kan identik banget dengan dedikasinya dia dari sisi pendidikan. Ya. Jadi punya lembaga pendidikan gitu kan. Dan itu terus ya tokoh lah ya, tokoh di Bali. Nah sekarang nih saya nih jadi siapa nih? Jadi apa nih harus menggantikan ayah? Apa yang harus aku lakukan agar ketika saya menerima tonggak ini dari adik-adik bisa saya lakukan? Nah saya senangnya organisasi gitu. Jadi dengan organisasi lah saya akhirnya bisa mensetarakan
posisi nama besar ayah gitu. Nah, jadi organisasi itu justru dari organisasi IWAPI sampai saya menjadi ketua umum BKOW di 2009. Di situ cikal bakal yang mungkin terlihat secara media karena ayah saya kan gini, kamu kalau ingin diketahui kamu berbuat, jadi bukan ingin sombong ya, tapi kegiatanmu kamu nggak boleh alergi sama wartawan. Nah itu dari kecil karena ayah saya nggak pernah tidak bersahabat dengan media. Nah itu, jadi apapun kegiatan saya publikasikan karena itu sebagai representasi saya, tanggung jawab saya kepada keluarga juga ketika keluar rumah. Nih loh, istrimu, ibumu kegiatannya ini. Nah itu, jadi dan itu kebetulan saya juga di-develop dari seseorang yang sahabat ayah ya, untuk bagaimana mengelola media agar media itu juga nggak bosan sama kita ya, dan itu yang membaca juga nggak bosan. Nah itu jadi ada hal-hal yang tahapan-tahapan yang harus kita publikasikan kegiatan. Nah itulah yang direkam oleh salah satu yang memberikan penghargaan itu gitu. Jadi nggak ada tujuan saya pada saat 2007, nggak kepikir akan jadi itu bukan. Bagi saya itu adalah bonus saja, bonus bahwa apapun yang kita buat, kalau itu sudah sesuai dengan aturan, ya, maksudnya aturan bahwa tidak bentrok di domestik, tidak bermasalah di publik, saya yakin ada bonusnya, entah apa, itu ya. Dan kebetulan saya dapat penghargaan itu, ya udah, gitu. Jadi semakin di-charger diri saya untuk bisa menjaga apa yang menjadi amanah dari penghargaan tersebut. Baik Ibu, ternyata tidak berhenti sampai di sana. Cerita lainnya nih kan Ibu sebagai Direktur Eksekutif GTS. Ya. Kemudian Ibu juga mendirikan Yayasan Rantini Gorda, benar Ibu? Bukan mendirikan, jadi salah satu pendiri itu ayah semua mendirikan. Gitu. Baik, jadi Ibu sebagai salah satu pendiri Yayasan Rantini Gorda dan salah satu pendiri Yayasan Perkumpulan Pendidikan Nasional. Ya. Bisa Ibu ceritakan Ibu seperti apa tujuan semua? Yang pasti tujuan lembaga pendidikan kan bagaimana ikut terlibat aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi ayah saya ini kebetulan basicnya memang guru, jadi guru sekolah menengah vokasi ya kemarin, yang dulu itu namanya SMEA ya. SMEA. Jadi SMEA Kelungkung itu cikal bakal dari ayah saya untuk memang betul-betul fokus untuk menjadi seorang pendidik. Nah, jadi ayah itu pun juga di dalam memproses anak-anaknya ya mungkin saja ya di dalam batinnya itu ya, anakku harus menjadi guru, anakku harus menjadi kerja di lembaga pendidikan, sehingga 4 anaknya ini semua jadi dosen gitu. Nah sekarang kalau kembali tadi dikatakan GTS Institute ya, nah itu GTS Institute itu terlahir ketika saya sudah menjadi doktor. Nah kebetulan S3 saya ini adalah mengambil tema terkait anak. Nah, jadi anak sebagai korban pedofilia. Nah saya telusuri itu apa penyebab orang itu menjadi korban. Nah itu jadi ternyata dari sisi ekonomi keluarga, terus dari sisi pendidikan keluarga gitu ya, sehingga anak itu ya serta-merta dibebaskan, dipercayakan pada orang yang dia nggak kenal. Nah itu sehingga pelaku-pelaku ya dalam kutip bahwa predator anak itu ya ini kesempatan nih ya, jadi anak yang tidak berkecukupan, tidak berpendidikan keluarganya ini mudah untuk diajak gitu ya, diiming-imingin, padahal hal-hal murah banget diimingin, 100.000 rupiah, permen, dan itu sepatu, apa yang dia kan lakukan observasi nih pelaku ini, jadi bukan serta-merta ketika lihat anak kecil dia ini, karena beda banget nih pedofilia dengan pemerkosaan gitu. Kalau pemerkosaan misalnya bisa lihat tertarik sepintas ya, terus muncul nalurinya, jadi kalau ini pedofilia enggak. Artinya mereka mengintai dulu. Dia betul-betul melakukan observasi yang sangat masif terhadap keluarga tersebut, sehingga apa? Pelaku itu tidak pernah menjadi pelaku di mata keluarga. Dia adalah penolong gitu. Ketika terjadi bahwa orang ini bisa dikatakan pelaku atau ada korban, ketika ada orang yang melihat dan mengadukan, jadi pengaduan kepada pihak yang berwajib gitu. Kalau enggak, orang tua
keluarga itu selalu menganggap bahwa itu pahlawan bagi keluarganya gitu. Nah sehingga apa yang harus saya lakukan secara yang sustain gitu. Karena kembali saya basicnya adalah pendidikan. Orang tua sudah nggak bisa saya memberikan makanan, saya memberikan uang, nggak selesai. Apa ya ternyata saya ingin mendidik keluarga tersebut dengan cara apa ya? Saya mendirikan lembaga karakter. Yang ini nih GTS Institute ini yang menjadi potret dari saya mendapatkan anugerah perempuan pemimpin. Gitu. Ibu sebegitu aktifnya GTS dan organisasi yang lainnya. Kemudian Ibu juga menelurkan beberapa buku. Nah, kita lihat di sini niki hanya sebagian kecil. Ini saya lihat ada sekitar 10 buku. Tadi sudah saya hitung. Tadi ada sekitar 10 buku. Di antara lain, ini akan gini. Jadi ini akan saya ingin saya kan orang pintar, orang cerdas, orang yang bisa berkembang, bisa karena dia membaca, ya, bisa dia karena melihat teladan orang lain sukses ya. Nah, saya ingin buku yang semuanya konsep dari saya 2013 menjadi seorang dokter terkait anak sampai saya mendirikan GTS Institute, mendirikan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga. Nah, ternyata ayah saya punya buku yang memang relevan gitu. Saya nggak tahu kalau ayah saya punya buku mendidik seputra dalam kandungan ibu. Nah, inilah yang nanti saya akan buat modulnya itu terkait bagaimana mendidik calon ayah ibu yang berkarakter. Nah, ini saya nanti ini kebetulan udah habis ya. Saya kepingin seperti Bambang Gedirawi akan diwariskan kepada putra-putrinya. Jadi kami akan berempat untuk merevisi buku ini dari sisi hukum, adik saya dari sisi ekonomi, dari sisi strategi politiknya seperti apa sih. Kalau nggak diintervensi secara politik akan jadi regulasi kan nggak mungkin. Nah, itulah kelengkapan dari putra-putri Prof. Gorda bisa dari berbagai perspektif gitu. Niki banyak sekali bukunya Ibu. Niki artinya Ibu ini menunjukkan bahwa beliau sangat produktif bagaimana Ibu dengan kesibukan itu Ibu mengatur waktu Ibu? Ya itu kembali saya bilang bahwa kita bisa berkembang, kita bisa membaca kan, terus kita bisa berkembang melihat gitu. Saya melihat ayah saya yang terdekat adalah setiap tahun ulang tahun kami itu nggak pernah dikasih deposito, pasti dikasih peluncuran buku gitu ya. Aduh, makanya gini, kapan aku dikasih hadiah yang lain ya gitu pada saat itu. Nah, ketika kehilangan ayah ya, ternyata jejak itu bisa dilihat ketika kita mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Jadi ketika saya menjadi organisasi ya buku organisasi banyak. Ketika saya harus mengembangkan diri di dunia pendidikan ya diharuskan ya mempunyai buku sebagai referensi. Jadi itu sih karena memang sudah menjadi suatu keseharian ya. Jadi dari melihat ayah ya membuat buku ini ya salah satu dari beberapa yang harus saya lakukan sebagai seorang dosen. Gitu. Dan tentunya Nika memang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Ibu. Menurut saya, jadi bagaimana Ibu mendelegasikan tugas seperti itu, kemudian tim, mengatur tim, sehingga Ibu masih selalu sempat gitu. Karena tagline saya di 2013, jadi saya sudah di 2013 sudah bisa apa yang saya membuat sukses ya teamwork. Ya, jadi karena kita nggak mungkin hidup kita ada di lingkungan itu seumur hidup gitu. Nah, ketika kita keluar dari circle itu, ini harus tetap jalan. Karena ayah saya sudah memberikan panutan juga. Ayah saya meninggal 2007, Astungkara sampai sekarang masih bisa berkembang. Uniknya karena apa? Karena dia udah bentuk teamwork. Jadi nggak ada Pak Gorde, nggak ada Pak Sambrak, Uniknas jalan. Karena sistem dibuat. Gitu. Nah, saya juga ingin seperti itu. Nah, ketika 2013 ya beberapa mantan ketua umum BKW kami wawancarai dan mempunyai moto dalam dirinya bagaimana beliau itu sukses ya. Saya membuat kekuatan dalam hidup saya adalah teamwork dan networking gitu. Ya, jadi itu dua itu pasti kalau ketika sudah ada teamwork nggak mungkin teamwork itu bisa kerja kalau nggak ada komunikasi. Nggak mungkin teamwork itu tidak bisa kerja nggak ada koordinasi. Jadi koordinasi itu adalah formula dari teamwork itu bisa kerja.
secara lebih besar Ibu, Ya. kalau Ibu melihat teamwork, bicara teamwork seperti itu tentu kita tidak lepas dari SDM, gitu. Ya. Bagaimana pendapat Ibu tentang SDM dan IPM Bali saat niki, Ibu? Ya. Jadi kalau kebetulan saya juga pernah menjadi pengurus APTISI ya. Jadi Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Provinsi Bali. Jadi kalau sebenarnya Bali ini bisa betul-betul siapapun pemerintahnya ya, baik itu legislatif, eksekutif, dan siapapun bisa bekerja secara kolaborasi ya, pentahelix itu dengan 65 ada perguruan tinggi di Provinsi Bali. Saya pikir urusan SDM ya, sumber daya manusia yang berkualitas udah selesai urusannya. Jadi kita terbukti nih, ketika 2 tahun kena COVID-19, ya, betul-betul anjlok -9 ya, itu ekonomi udah merangkak itu. Walaupun di 2002 belum ini, tapi kan pergerakan dari ekonomi dan sebagainya kan banyak ya indikator dari EPM. Pendidikan jalan terus dan sebagainya. Kami justru di lembaga pendidikan kami di COVID-19 pun ribuan itu yang itu. Jadi artinya apa? Orang tua pun juga sudah tercerdaskan lah. Nah itu apa namanya bagaimana pemerintah ini sudah menjalin hubungan yang baik dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Artinya sebenarnya pemerintah ini kan sudah melakukan langkah strategis. Sudah melakukan langkah strategis karena apalagi sekarang gubernur sekarang kan mantan 3 periode di DPR urusan komisi 10 pendidikan itu betul-betul pendekatan pendidikan memang kunci utama. Jadi untuk bisa menyelesaikan pendidikan masalah. Nah, kalau dikaitkan dengan haluan 100 tahun ke depan Bali, dan kebetulan sudah diperdakan. Kebetulan sudah diperdakan nih Ibu. Dan orang Bali pengen presiden yang seperti apakah di tahun 2024 nanti niki Ibu? Bagaimana menurut Ibu untuk mendapatkan SDM dan IPM Bali yang bagus terkait dengan haluan itu? Seperti nanti arahnya Ibu? Jadi sebelum saya memberikan suatu pendapat terkait harapan ya, harapan di tahun 2024 untuk pemimpin bangsa ini maupun juga pemimpin Bali ya. Nah, jadi itu kebetulan serentak ini. Nah, yang pertama adalah haluan 100 tahun ke depan, haluan pembangunan 100 tahun Bali era baru ini. Ini kan sudah potret di mana pemimpin itu sangat visioner. Ya, jadi sudah ada peta yang harus dijalankan oleh manusia Bali, baik di berbagai bidang yang dia geluti. Contoh, perguruan tinggi harus memasukkan itu pada kurikulum. Dia bedah itu apa yang menjadi haluan pokok-pokok haluan pembangunan itu. Karena kan kalau dulu kan kita mengenal GBHN gitu ya. Jadi zaman Orde Baru itu ya. Jadi ada 5 tahun, Repelita 25 tahun itu. Nah, ini ayah saya juga seperti itu mengembangkan Undiknas. Jadi dan kebetulan ibu saya meninggal persis di 25 tahun Undiknas. Jadi belum menikmati kebahagiaan ibu saya tuh suksesnya Undiknas ya itu. Jadi minimal ya seorang pemimpin ya potret peta jalan 25 tahun itu harus ada. Sehingga apa? Siapapun menjadi pemimpin nggak boleh keluar dari role itu. Kalau tidak memiliki potret ini ya sudah ganti pemimpin, berubah baru, berubah ini. Jadi maju mundur dia nggak akan pernah maju. Nah, jadi agak sulit untuk maju. Padahal kalau kita lihat sandingkan dengan loncat tinggi, kalau mundur kan loncatnya lebih tinggi. Tapi kalau dalam kepemimpinan nggak bisa kalau kita tidak punya haluan itu. Jadi apalagi saya melihat bahwa tujuan dari yang dibuat oleh pemimpin kita, Pak Gubernur kebetulan Pak Wayan Koster ini sangat visioner. Itu bagaimana ingin menyelamatkan alam Bali. Manusia Balinya, budaya Bali itu sebenarnya kan filosofi kearifan lokal Trihita Karana itu kan sudah kita miliki dan sudah mendunia, tapi implementasinya kita nggak pernah bisa kita harmoniskan gitu ya. Nah, ini diberikan ini peta jalan itu. Nah, gimana caranya
menyelamatkan manusia Bali kalau enggak dari sisi pendidikannya dibereskan. Artinya SDM-nya Jadi SDM lagi kan, gitu. Sumbernya SDM ini. Iya. Karena yang memakai lingkungan kan manusia. Terus yang nanti untuk bisa hubungan harmonis dengan Tuhan harus ada wujud orang manusia juga kan. Nah, jadi manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan Alam. lingkungan. Ya, alam itu sendiri. Nah, ini manusia agar bisa hubungan harmonis, kalau dia tidak manusia yang cerdas secara intelektual, spiritual, emosional, dan sosial, nggak mungkin dia akan bisa harmonis. Karena lihat, kita adalah sangat bineka. Ya, Ilmu kita saja ilmu tidak cukup. orang Bali sama Bali aja masih banyak ada benturan, apalagi orang Bali dengan di luar dari umat yang lain yang tidak tahu kita budayanya. Nah, itu. Nah, itu jadi sangat penting sekali bahwa perguruan tinggi ini mulai mengadopsi atau meratifikasi ini menjadi sebuah kurikulum untuk poin-poin dari haluan pembangunan yang 100 tahun Bali era baru ini. Pas sekali Bu, kita bicara di sini sekarang dengan latar perahu nih Bu. Ini perahu ini kan ada ombak, ada ini. Nah, ini ke depan kan pasti tantangan ini. Tapi ketika nahkodanya bisa bersinergi dengan ada yang di dalamnya, kapal itu tidak akan oleng. Dia malah lebih ombak itu akan lebih mempercepat untuk mencapai tujuan. Jadi kolaborasi, sinergi itu kuncinya. Kembali lagi SDM-nya juga Bung ya? SDM juga, Nahkodanya. karena untuk mengharmoniskan semua gitu. Baik Ibu, terima kasih sekali bincang hari ini. Kita akan kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga ke depan apa yang menjadi harapan kita dan apa yang menjadi wacana di hari ini untuk haluan 100 tahun ke depan Bali terkait SDM nanti bisa sama-sama tetap kita pantau seperti apa arahnya. Semoga lebih baik ke depannya untuk Bali khususnya. Terima kasih, selamat siang Ibu. Selamat siang.